Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Gus Iip di konten Ngalir, Ngaji Literasi dan Realita. Pada kali ini saya akan bercerita tentang nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika membaca cerita ini, saya pribadi merasa bergetar, merasa sangat merinding karena begitu sulitnya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melihat dan mencermati cerita nasihat Rasulullah ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Bagaimana cerita itu? Pada suatu ketika Rasulullah SAW berboncengan dengan sahabat Mu'adz dalam satu onta. Kemudian Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, maukah engkau mendengarkan sebuah cerita yang mana nanti ketika engkau mendengarnya, engkau akan lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan kehidupan di dunia yang fana ini." Kemudian sahabat Mu'adz berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku siap mendengarkan apa yang kau ingin sampaikan kepadaku." Dan Rasulullah SAW mulai bercerita kepada sahabat Mu'adz, "Wahai Mu'adz, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 lapis langit dengan pintu-pintunya, Allah sudah terlebih dahulu menciptakan malaikat-malaikat yang akan menjaga di setiap pintu lapisan langit. Dan nanti ketika ada seorang hamba Allah yang beribadah dengan ibadah sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, infak, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka amalnya itu akan diangkat oleh malaikat hafadhah menembus 7 lapis langit, menembus tabir-tabir dan hijab-hijab, dan sampailah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak setiap orang amalnya bisa sampai tembus menghampiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang di langit pertama amalannya ditolak oleh Allah melalui malaikat yang menjaga pintu langit pertama. Ketika amalan orang ini dibawa oleh malaikat hafadhah berbentuk cahaya melebihi cahaya matahari, dari amalan puasanya, sholatnya, haji, zakat, semua dihimpun, kemudian diangkat ke langit pertama. Malaikat penjaga langit pertama bertanya kepada malaikat hafadhah, "Wahai malaikat hafadhah, amalan siapakah ini yang luar biasa, berkilat-kilat, berkilau melebihi kilauan cahaya matahari?" Kemudian malaikat hafadhah menjawab, "Ini adalah amalannya Fulan bin Fulan. Tapi mohon maaf wahai malaikat pembawa amal, bahwa Allah memerintahkan diriku, tolong tamparkan seluruh pahala orang ini tepat di hadapan wajahnya." Malaikat hafadhah bertanya, "Kenapa Allah menolak sementara amalan orang ini begitu banyak?" Malaikat yang di langit pertama ini berkata, "Dia di samping sholat, di samping puasa, di samping haji, umroh, dan jenis ibadah yang lainnya, tapi dia memiliki hobi yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu mengumpat, ghibah, membicarakan keburukan-keburukan saudaranya, di mana kalau saudaranya ini mendengar, dia akan merasa tersinggung dan merasa dengan ketidaknyamanan di dalam hatinya." Kemudian kata malaikat di langit pertama, "Tamparkan ke hadapan wajahnya, karena Allah menolak amalan orang yang terus-menerus di dalam kehidupannya selalu gibah, mengumpat kejelekan orang lain."
Kemudian sahabat Mu'adz merenung luar biasa. Ya Allah, begitu tercelaknya orang yang suka bergibah, mengumpat kejelekan-kejelekan orang lain. Sampai di langit pertama saja amalan ibadahnya sudah ditolak oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah, wahai Mu'adz, ada orang yang di langit pertama amalannya sudah lolos tembus ke langit kedua. Namun begitu mau nyampe ke langit kedua, malaikat yang di langit kedua berkata kepada malaikat Hafadhah, wahai malaikat Hafadhah, amalan siapakah ini? Ini amalan Fulan bin Fulan. Allah menolak amalannya, tolong tamparkan kepada wajahnya. Malaikat Hafadhah bertanya, kenapa ditamparkan ke wajahnya? Karena kata Allah, ini orang beribadah karena urusan dunia. Semata-mata ibadahnya untuk jabatan dirinya, semata-mata ibadahnya untuk meraup kekayaan, semata-mata ibadahnya hanya untuk meraup daripada nilai-nilai yang bersifat duniawi. Dan ada orang yang ketika beramal dengan sholatnya, haji, umroh, bahkan dengan ibadah-ibadah yang lain, dibawalah pahala amalnya itu sampai di langit yang ketiga, kemudian ditolak oleh penjaga langit yang ketiga. Malaikat Hafadhah yang membawa amalnya ini bertanya, kenapa amalan ini ditolak? Kemudian dijawab oleh malaikat yang menjaga langit yang ketiga, karena di samping ibadah-ibadahnya, orang ini memiliki sifat kibir, memiliki sifat sombong di dalam dirinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang di dalam hatinya terbesit sifat sombong. Sahabat Mu'adz bin Jabal semakin gemetar mendengarkan cerita dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ada lagi Mu'adz, orang yang amalannya sudah dibawa di hadapan pintu langit yang keempat, namun di sana ditolak oleh malaikat yang menjaga pintu langit yang keempat. Kenapa bisa ditolak? Karena orang ini ternyata memiliki sifat ujub, berbangga diri, merasa dirinya paling lebih daripada orang lain, merasa dirinya paling berpotensi daripada orang lain, sehingga efeknya dari ujub ini dapat menyebabkan meremehkan orang lain. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang yang senantiasa merendahkan dan meremehkan orang lain. Karena setiap orang punya potensi kelebihannya masing-masing dan juga tidak terlepas daripada keburukannya masing-masing. Dan ada lagi orang yang ketika beramal ibadah, amalnya naik sampai langit yang kelima, namun ditolak di sana, ditamparkan pahalanya di hadapan wajahnya. Kenapa orang ini ditamparkan pahalanya dan ditolak di langit yang kelima? Karena orang ini memiliki sifat hasad, iri, dengki, tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, dan bahkan merasa senang ketika orang lain atau saudaranya merasakan penderitaan. Hal ini pun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya ditolak di langit yang kelima. Ada lagi orang yang beramal, kemudian amalnya dibawa oleh malaikat Hafadhah sampai ke pintu langit yang keenam. Di sana pun ditolak oleh malaikat yang menjaga pintu langit keenam, bahkan ditamparkan di hadapan wajahnya. Kenapa orang ini ditolak di langit yang keenam? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat yang menjaga langit keenam, aku tidak suka kepada orang ini dengan amal-amalnya, bahkan karena orang ini tidak pernah mengasihi orang lain. Senantiasa ketika ada orang kekurangan, dia acuh tak acuh. Ketika ada orang kelaparan padahal dia tahu dan mendengar, dia tidak bergerak untuk membantunya. Maka aku memutuskan bahwa amal-amal ibadahnya aku tolak di langit yang keenam.
Semakin merinding sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah, begitu sulit amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu sifat-sifat hampir semua ada pada diri saya. Kemudian Rasulullah meneruskan ceritanya. Ada wahai Mu'adz, orang yang amalnya sudah sampai di langit yang ketujuh, hampir lolos dari setiap lapisan langit. Itu pun masih ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Karena orang ini dari setiap amalannya memiliki sifat sum'ah, ingin populer, ingin terkenal, ingin didengar banyak orang namanya, maka akan ditolak oleh Allah di lapisan langit yang ketujuh. Ada lagi orang yang sudah tembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit yang ketujuh, dia lolos dari sensor malaikat atas amal-amalnya. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika amalnya sudah dibawa oleh malaikat hafadhah, tembus langit ketujuh, tembus hijab-hijab, sampailah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diiringi oleh 3.000 malaikat. Semua malaikat terkagum kepada dia. Dan malaikat hafadhah pun dengan bangganya menyuguhkan amal orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata Allah? Wahai malaikat hafadhah, sungguh aku melaknat orang ini, tamparkan seluruh pahalanya di hadapan wajahnya. Malaikat hafadhah terkaget. Malaikat yang lain yang mengiringinya pun terkaget-kaget. Kata Allah, ana alimul bil ghaib. Aku ini adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib, sekalipun segaib apapun perkara itu. Engkau boleh malaikat tertipu, engkau boleh malaikat yang 3.000 pun tertipu, tapi aku tidak akan tertipu dengan amal ibadahnya. Kenapa ya Rasulullah? Orang ini padahal sudah menembus hijab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tolak pula, bahkan Allah melaknatnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, karena orang ini di balik ibadah-ibadahnya, di balik amal-amalnya tidak memiliki rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tolak meskipun sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Kemudian sahabat Mu'adz semakin lemas di hadapan Rasulullah. Ya Allah, begitu berat amal ini diterima oleh Allah. Ya Rasulullah, ibu dan bapakku menjadi jaminan engkau ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan agar amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah memberikan solusi, wahai Mu'adz, jika engkau ingin diterima amalnya oleh Allah, ikutilah jalanku dan jalan para nabi. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, jagalah lisanmu, jangan sampai lisanmu menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, jagalah hatimu dari sifat hasud, kibir, ujub, berbangga diri, sehingga engkau tidak pernah meremehkan orang lain, tidak pernah mengucilkan daripada orang lain, dan engkau pun akan senantiasa menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga, jagalah daripada prasangka-prasangkamu dan juga keikhlasanmu, agar senantiasa di balik ibadah-ibadah engkau yang telah engkau jerih payahkan, semuanya akan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Gus Iib dimanapun berada, begitu sulit amal ini diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita benar-benar menata pikiran, menata hati kita, menata lisan kita, sehingga seluruh ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan bimbingan dari Allah, senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjalani kehidupan ini dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada hikmahnya dan juga semoga menurunkan barokah kepada kita semuanya. Itu saja, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.